Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tezul Rahman. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengkonfigurasi VLAN. Yang pertama kita buat topologinya terlebih dahulu. Saya menggunakan satu switch P2 switch, kemudian untuk server saya menggunakan server yang banyak, ada dua server ada dua switch. Yang pertama itu router, kemudian ini pada switch pertama itu terdapat server, untuk switch kedua terdapat dua PC. Sambil menata topologi, jadi saya langsung akan menganalisis soal tugas VLAN 4, yang mana fungsi proxy pada topologi ini kan ya. Jadi untuk fungsi proxy itu seperti verifikasi dua langkah, yang mana itu untuk menjaga agar file-file kita itu tidak kehack atau file yang masuk itu aman. Untuk contoh langsungnya itu semisal terdapat rumah yang besar, nah itu di luarnya itu terdapat security atau satpam. Nah satpam itu sebagai proxy-nya kan, jika baru ada tamu kan, nah itu satpam otomatis akan mengecek dahulu kamu orang mana, temannya mana, itu kamu bawa apa. Jadi satpam mengecek keamanan apakah itu aman atau enggak. Jika aman, langsung otomatis itu akan disuruh masuk. Jadi fungsi proxy itu untuk mengecek keamanan atau memverifikasi dua langkah gitu. Untuk cara pekerjaan ini saya menggunakan statis ya teman-teman, jadi otomatis gitu, enggak yang DHCP. Untuk pemberian IP di setiap PC, setiap switch server itu diberi IP manual. Nah untuk yang di sebelah kiri saya menggunakan kelas B yaitu 172, dan untuk yang sebelah kanan itu saya menggunakan kelas C 192. Untuk grafiknya sama 24. Jadi saya akan melanjutkan lagi untuk yang kedua itu analisis tentang web server. Jadi untuk web server ya teman-teman. Jadi untuk web server itu buatnya itu di server teman-teman, kayak yang langsung kita untuk tutorial caranya itu kita klik di servernya kan, habis itu klik service, kemudian isi untuk IP-nya dan namanya. Nah jikalau sudah, kemudian oke kan, habis itu sambil di onin. Nah jika sudah, itu kita coba cek di PC, kemudian di desktop kita klik yang web server, coba dipencet IP-nya atau namanya tadi. Semisal untuk yang di saya itu Tronojoyo ACID, ketika muncul maka otomatis untuk web servernya itu berhasil. Jangan lupa sampai disimak ya teman-teman, ini saya langsung jelasin sambil ngerjain gitu. Jadi intinya itu untuk contoh yang di kampus itu kayak yang
bagian ngecek keamanan itu kayak mastiin kamu itu aman atau enggak gitu, kayak yang di satpam itu loh teman-teman, dia ngecek apakah apakah yang datang itu aman atau enggak, atau memverifikasi gitu teman-teman. Jadi fungsi proxy itu untuk menjaga keamanan lah, lebih tepatnya kayak biar web server kita itu tidak dibaca atau tidak dibobol keamanannya, atau file-file pentingnya tidak dibobol begitu.
Jadi yang di bagian ini merupakan contoh pembuatan web server yang mana itu dilakukan pada server sendiri. Kita bisa klik desktop kan teman-teman, service, kemudian kita isi namanya dan kita isi IP-nya gitu teman-teman. Kita isi IP yang pertama, kita isi DNS tadi, kita menggunakan IP yang 172 bukan yang 192. Oke, jikalau sudah kita klik add, kemudian kita kembali add. Nah, kemudian kita cek lagi di sini, kita hapus terlebih dahulu. Oke, apakah berhasil? Ternyata muncul ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.